Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan kembali ngobrolin mengenai Binance. Dan kali ini ada dua berita bahagia dari Binance. Yang pertama adalah November Referral, di mana kita bisa mendapatkan bonus sebesar 2 juta BIDR hanya dengan mengundang teman-teman kita yang mungkin masih lupa untuk akumulasi kripto di dalam bear market seperti sekarang ini. Dan yang kedua adalah potensi cuan di launchpad dari Binance. Ya nggak kerasa, ini udah project keberapa ya? Sudah project ke-66, ya ini berarti akan menjadi ke-67, ya luar biasa. Nah, jadi pada video kita hari ini kita akan fokus terhadap dua hal tersebut. Yang pertama kita akan bahas adalah yang referral dulu. Ini yang gampang ya. Sekali lagi, total hadiah yang kita bisa dapatkan maksimum per orangnya adalah 2 juta BIDR. Nah, sekarang pertanyaan mungkin gampang-gampang. Kalau susah males. Nah, gampang ya, kita bahas caranya seperti apa. Yang pertama sebelum kita masuk ke caranya, periodenya dulu. Ya, karena kalau udah lewat nggak guna. Kita bisa lihat di sini periode kampanyenya berlangsung dari tanggal 23 November sampai 14 Desember. Jadi waktunya masih cukup panjang. Dan total hadiahnya ini adalah 150 juta BIDR. Jadi ya otomatis cukup besar ya. Nah, sekarang apa aja yang dapat hadiah? Nah, kalau kita lihat di sini, ini sedikit berbeda dibandingkan dengan proses referral lain ya. Di sini dibagi-bagi ini. Jadi kalau andaikan ada yang daftar dengan link referral lu, nah, lu akan mendapatkan 15.000 per satu pendaftaran. Maksimum yang lu bisa dapat adalah 10 referral. Ya, jadi kalau udah lewat dari 10, ya udah, that's it, stop. Ya. Lalu KYC lu akan mendapatkan 20.000 per satu orangnya, maksimum 10 referral lagi. Lalu ada peer-to-peer deposit, ini lo akan mendapatkan 75.000 BIDR per satu kali deposit ya, maksimum 10 referee dan minimum 10 USD untuk depositnya ya. Lalu proses first rate 90.000 per satu orangnya, maksimum 10 referee ya. Jadi andaikan nih ya, lo ngundang misalkan si Udin. Si Udin belum punya akun di Binance, dia pengen coba trading kripto dan ngerasa ini waktu yang tepat untuk akumulasi. Nah, dia daftar, lo dapat 15.000. Dia KYC, lo dapat 20.000. Dia peer-to-peer deposit, dapat 75.000 lo. Dan setelah itu dia lakukan trade pertama, lo mendapatkan 90.000. Jadi, dari semua action yang dilakukan oleh si Udin, lo mendapatkan 200.000. Nah, maksimum ini bisa 10 kali. Ya, makanya kenapa totalnya bisa 2 juta. Ya. Dan sekali lagi ini adalah mungkin penekanan lebih ke ini 10 kali maksimum. Ya, jadi untuk lo yang ingin mendapatkan 15.000 ya, 15.000 BDR, ini maksimum 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang, dan seterusnya. Makanya kenapa ujung-ujungnya maksimumnya di 2 juta BIDR. Ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini senarionya. Andaikan ya, Rubang kalau misalkan ternyata gue nggak berhasil KYC semua gitu ya, terus ada yang bingung peer-to-peer, gue tetap dapat kan? Tetap dapat. Andaikan lah ya, kita berandai-andai lu namanya si A nih, user A ya. Nah, lu berhasil ngebawa 10 orang yang register atau 10 orang yang mendaftarkan diri di Binance. Tetapi dari 10 itu hanya 5 orang yang KYC dan hanya 3 orang yang deposit dan cuma 1 orang yang first trade. Nah, lu dapat berapa? Lu dapat 150.000 tambah 100.000 tambah 225.000 dan tambah 90.000. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Jadi nggak harus lu semuanya berhasil gitu, nggak harus 2 juta. Jadi andaikan nggak semuanya melakukan KYC, nggak semuanya melakukan deposit, nggak apa-apa. Itu kesannya bisa dipisah-pisah. Buat lu yang pengen lebih detail lagi, bisa lihat di bawah ada 4 contoh kasus lagi. Ya. Dan ini beberapa juga syarat dan ketentuan. Pastikan sebelum ikut baca dulu supaya bisa nyaman. Ya, dan mungkin beberapa yang penting adalah lu harus formulir harus diisi ya, formulir surveinya diisi, maka lo bisa ikutan. Dan ini hanya untuk user Indonesia saja. Jadi di luar dari Indonesia sayangnya belum bisa ikut ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk November referral. Dan selanjutnya kita akan ke Binance Launchpad. Oke, dan sekarang kita masuk ke bagian Launchpad. Nggak kerasa, sudah 66 project yang diluncurkan di platform Launchpad-nya dari Binance ya. Nah, di sini kalau dana yang terkuncinya sudah sebesar 3,2 miliar US dollars ya, luar biasa. Dana yang terkumpul sudah mencapai 109 juta US dollars dan jumlah peserta ini sudah luar biasa besar ya, 3,6 juta jiwa ya. Jadi nggak main-main.
Nah, selanjutnya kita akan lihat nih, apa sih project yang akan dirilis di Launchpad dari Binance. Namanya adalah Hook Protocol. Nah, Hook Protocol ini adalah sebuah Web 3.0 gamified social learning platform. Jadi, kayak learn to earn ya buat lo yang pernah dengar. Nah, hari ini kita akan coba bahas detail seperti apa, dan mungkin juga lebih pentingnya kita akan bahas juga bagaimana cara kerjanya Launchpad. Nah, ya, oke. Sekarang seperti yang kita bisa lihat di sini, Hook Protocol ini si harga floor price-nya lah ini ya, atau harga penjualannya kalau bahasa Indonesia-nya, satu hook itu di 0,1 USD, alias berarti 10 sen ya. Token yang akan ditawarkan adalah 25 miliar ini ya. Kayaknya nolnya salah satu nih ya. Oh sorry, 25 juta ya, 25 juta ini titik ya. Dan investasi awal tunggalnya hanya 0,1 BNB saja ya, jadi ya nggak terlalu besar. Dan hard cap per pengguna di 15.000 USD ya. Nah, seperti biasa untuk Launchpad akan ada beberapa beberapa fase lah ya. Fase pertama adalah periode perhitungan kepemilikan BNB. Nah, ini adalah kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya ya, snapshot. Nah, di sini mereka akan menghitung berapa besar BNB yang lo punya. Ini sengaja gue lock out dulu karena nggak bisa disensor. Jadi BNB gue keluar nanti, gue nggak mau kasih tahu BNB gue berapa ya. Jadi makanya gue nggak login. Tapi nanti kalau sudah login, dia akan langsung otomatis menghitung ada berapa banyak BNB yang lo punya. Nah, ini nggak harus lo taruh di spot. Kalau lo lagi di BNB Vault juga bisa tetap dihitung oleh mereka. Tapi ya gue sarankan sih lebih baik antara di spot atau di BNB Vault saja ya, karena kalau di luar misalkan lo dalam posisi futures dan lain-lain takutnya kurang dari 0,1. Yang penting adalah nanti saat sudah by the time nanti sudah waktunya selesai nih untuk si snapshotnya, pastikan jangan sampai kurang dari 0,1 BNB ya. Oke, nah selanjutnya adalah periode berlangganan. Nah, si periode berlangganan ini simpelnya adalah setelah di snapshot nih, dan lu ternyata sudah melebihi dari minimum BNB yang diperlukan untuk ikutan Launchpad. Nah, lu bisa tinggal berlangganan. Nah, ini satu hal yang penting ya. Saat lu commit ya, atau lupa commit lebih tepatnya ya, itu lu nggak akan ikutan Launchpad. Gua sendiri pernah kejadian ya, jadi udah snapshot nih, udah oke, boleh bisa ikutan, udah lebih dari minimum. Tetapi waktu masa komitmennya atau masa berlangganannya lupa ya. Saat lupa ya sudah, berarti ya kita nggak bisa ikutan ya. Otomatis nanti jangan lupa ini akan berlangsung pada tanggal 1 Desember pukul 1 ya. Ini harusnya 1 siang ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan periode perhitungan. Nah, periode perhitungan ini adalah nanti saat perhitungan berapa banyak yang partisipasi dengan BNB ya. Nah, setelah itu nanti akan ada distribusi token final. Nah, di sini nanti akan dibagikan ke wallet lo, tetapi belum bisa dijual. Nanti di waktu bersamaan dia akan open di market. Nah, di situ lu jaga lilin. Nah, buat lu yang udah sering Launchpad, hafal lah ya, lu tunggu dan lu nanti tinggal TP saja. Nah, pertanyaannya gimana nih? Ini kan lagi bear market. TP-nya mending sebesar apa? Ya, otomatis dalam kondisi bear market seperti ini, kita TP-nya lebih konservatif aja. Jangan berharap terlalu ekstrim. Ya, kalau zaman waktu lagi bull market, itu literally bisa 1000%, 2000%, bahkan sampai 3000% tuh masih memungkinkan. Tapi sekarang ya jangan terlalu jangan terlalu serakah ya. Ya udah berapa ratus persen langsung TP aja ya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin lagi soal itunya, mungkin lebih penting adalah projectnya seperti apa sih ya. Nah, kita akan coba jelaskan secara simpel Hook protokol ini seperti apa. Nah, jadi seperti yang gue tadi bilang di atas sedikit ya, ini adalah suatu Web 3.0 gamified social learning platform. Waduh, ya buat yang Inggrisnya merah, ini apaan sih Bang maksudnya? Jadi simpelnya ini adalah suatu platform ya, di mana akan ada sedikit GameFi dan ada learn to earn ya, di mana kita bisa mendapatkan ya, kesannya kita bisa mendapatkan token ya dengan cara kita learn produk-produk mereka ya. Jadi sekali lagi penekanan mereka adalah di learn to earn mereka, dan juga untuk infrastruktur dari Web 3.0 itu sendiri ya. Nah, di first pilot produknya ini Wild Cash, dan ini adalah basically quiz to earn, di mana experience-nya adalah kita menjawab quiz, apabila benar, nah kita bisa mendapatkan token di situ. Ya, jadi GameFi lah maksudnya ya. Nah, di situ yang hebatnya adalah ternyata ini growth mereka itu mencapai 2 juta monthly active user. Ya, jadi bisa dibilang walaupun masih niche ya, GameFi itu masih niche, tapi bisa dibilang 2 juta 2 juta active user dalam sebulan tuh not bad ya. Jadi otomatis
ya bisa lu pertimbangkan juga untuk ikut ya. Dan selanjutnya juga di sini ada beberapa key features dan juga highlightnya. Yang pertama adalah misinya untuk engage ekosistem dari future community owned economies. Nah, jadi lagi-lagi Web 3.0 ini mengenai desentralisasi. Nah, seringkali kalau yang kita lihat ya sekarang yang urusan ya, apapun yang online dan yang berhasil, yang besar, itu adalah entity yang centralized. Nah, tentunya kalau centralized seringkali terjadi ya penyalahgunaan power lah gitu kesannya ya, data kita dipakai sembarangan. Sering kan tiba-tiba sekarang kita ditelepon oleh orang-orang kita tidak kenal. Kok mereka bisa sih dapat nomor HP kita, email kita? Well, guess what? Siapa yang jual? Yang jual adalah perusahaan-perusahaan besar yang tercentralized ya. Depannya G kadang-kadang ya, yang berubah nama tuh ya, tadinya apa FB jadi Meta something gitu. Nah, dari situ ya data-data lu dijual. Nah, dengan membuat satu ekosistem yang lebih terdecentralized dan community owned, in theory itu akan bisa menjadi lebih bagus, ya. Dan selanjutnya juga ada gamified learning experience. Lagi-lagi penekanannya adalah di mana kita bisa belajar ya di waktu bersamaan, tetapi juga bisa earning money di dalamnya, ya. Dan tentunya juga ini lebih immersive, experience based dan juga inquisitive, ya, curiosity based learning, ya. Nah, selanjutnya juga ada Web 3.0 emulation experience, di mana para users ini bisa participate dalam crypto bus sector seperti NFT dan GameFi. Ya, jadi, ya kurang lebih masih di daerah situ sebenarnya ya Web 3.0. Walaupun kedepannya akan jauh lebih besar. Ya, tapi sekarang masih lebih fokusnya di GameFi dan juga NFT. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat di sini, Hook Protocol ternyata sudah berhasil meraise 6 juta USD dalam turun private token sales di awal tahun ya. Dan juga ini ranging sampai 30 juta USD sampai 60 juta. 20% tokensnya diallocated untuk private sales ya. Kalau kita lihat di sini hard cap dari si Hook ini adalah 25 juta tadi ya. 25 juta Hook, 25 juta USD ini kayaknya ya. Lalu token supply-nya ada di ini nolnya pusing ya. Ya, pokoknya lumayan lah, lumayan banyak. Lalu initial circulating supply-nya baru 10%. Public sales price-nya itu di 0,1 alias 10 sen. Dan token offer-nya sebesar ini, hard cap per user-nya 15.000 USD. Ya. Di sini no lockup. Jadi nanti saat sudah dirilis, lu bisa langsung jual ke market. Ya, dan token type-nya adalah BEP 20. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebelum gua tutup, seperti biasa gua ingatkan ya. Yang pasti jangan sampai kurang BNB-nya, karena kalau kurang lu nggak akan bisa lewat snapshot period. Kalau snapshot period nggak bisa ikut, ya otomatis nggak bisa berlangganan dan seterusnya. Andaikan sudah melebihi dari minimumnya, pastikan saat periode berlangganan jangan lupa untuk di-commit ya, atau jangan lupa untuk berlangganan. Karena kalau lupa untuk berlangganan, nggak ikutan launchpad. Ya, gue sendiri pernah lupa ya, jadi ujung-ujung gue cuma gigit jari waktu ngelihat si tokennya terbang ya. Lalu ada periode perhitungan, ini ya seperti yang gue jelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah distribusi token final. Ini juga jangan lupa ya, dicatat jamnya. Ini jam 5 sore. Nanti saat dia sudah buka market, jangan sampai lupa untuk dijual. Karena kalau lupa untuk dijual, ya otomatis harganya nanti nggak dapat maksimum. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari launchpad dari Binance ya. Dan sekali lagi juga jangan lupa untuk kalian yang tertarik untuk mengikuti referral, lu bisa baca semua syarat dan ketentuan dan lu bisa mendapatkan 2 juta BIDR hanya dengan mengundang teman-teman lu yang mungkin lupa ya. Lupa untuk akumulasi saat BTC dan arguably cryptocurrency market sedang dalam kondisi bear market seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan jangan lupa untuk selalu trade di Binance. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga lihat di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di Binance, ayo bisa cek link reflector di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like our video, subscribe our video, dan juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah.